Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, NPM 2208260225. Di blog Spesial Sense ini, di sini saya akan membawakan judul tentang sinusitis. Nah, untuk definisinya sendiri itu, sinusitis adalah peradangan atau infeksi pada sinus paranasal, yaitu rongga-rongga berisi udara di sekitar hidung, dahi, dan juga pipi yang seharusnya itu steril dan mengalirkan lendir ke rongga hidung. Untuk etiologinya sendiri itu, dia itu ada dua, ada infeksi dan juga non infeksi. Untuk yang infeksi itu, dia itu mencakup bakteri, jamur, dan juga virus. Sedangkan untuk yang non infeksi, dia itu seperti polip, paparan iritan, gangguan imunologis, bisa juga karena adanya GERD. Sedangkan untuk klasifikasinya itu, dia itu berdasarkan durasinya, dia itu ada yang akut, ada yang subakut, ada yang kronis, dan juga berulang. Untuk yang akut itu dia itu kurang dari 4 minggu. Kalau untuk yang subakut itu dia itu 4-12 minggu. Kalau untuk yang kronis itu dia itu lebih dari 4 minggu. Sedangkan kalau yang durasi berulang itu dia kurang lebih 4 episode dalam setahun. Untuk gejalanya itu sendiri, dia itu sinusitis ini bisa karena hidung tersumbat, nyeri atau rasa tekan di wajahnya, sakit kepala juga bisa, batuk, demam, rasa penuh di wajahnya juga bisa. Dan juga dia itu pasiennya bisa bau mulut atau halitosis. Nah, untuk pemeriksaannya itu yaitu kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Kita tanyakan dari gejala itu tersebut, apakah dia itu ada hidung tersumbat, apakah dia itu ada nyeri di daerah wajahnya, ataukah dia itu ada rasa penuh di wajahnya atau tidak. Nah, untuk lokasi dari sinus yang terlibat itu, dia itu ada 4, yaitu sinusitis maxillaris, sinusitis frontal, sinusitis ethmoidalis, dan juga sinusitis sphenoidalis. Kalau dia sinusitis maxilla, dia itu mencakup lokasinya itu di pipi dan juga bawah mata. Sedangkan kalau yang sinus frontal, dia itu di dahi. Kalau dia yang sinus ethmoid, dia itu di antara mata. Kalau yang sinus sphenoid, dia itu di belakang mata, di dasar tengkorak. Terus kita lakukan pemeriksaan pada fisiknya. Nah, kita infeksi dan juga palpasi di wajahnya. Dia itu terdapat nyeri tekan pada sinus maxillaris dan juga frontalnya. Lalu kita lakukan transiluminasi pada sinusnya untuk menilai kegelapan sinus dengan cahaya, tetapi dia ini jarang digunakan karena juga sensitivitasnya yang rendah. Lalu kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Kita melihat apakah dia itu adanya edema mukosa hidung, apakah dia itu adanya sekret purulen, apakah dia itu ada polip pada hidungnya, apakah dia itu ada defisiasi pada nasal septumnya. Nah, setelah itu kita lakukanlah pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan penunjang, seperti kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, X-ray, untuk melihat sinus paranasalnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan CT scan sinus paranasal. Nah, untuk pemeriksaan CT scan ini dia itu pemeriksaan gold standard dari sinusitis itu sendiri. Lalu kita lakukan pemeriksaan endoskopi hidung dan juga pemeriksaan kultur sekret pada hidungnya. Nah, sedangkan untuk tata laksananya itu kita berikan tata laksana simptomatik. Dia ini tata laksana yang paling sering kita berikan, yaitu contohnya itu kayak dekongestan nasal. Dia itu contoh obatnya itu oxymetazoline. Kalau misalnya dia itu sudah lebih dari 3 kali kita berikan tidak juga sembuh, maka kita harus hentikan obat dari oxymetazoline-nya itu sendiri.
Lalu kita berikan obat antipiretik ataupun analgesik. Contoh obatnya itu paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, lalu kita berikan obat antibiotik seperti amoxicillin. Nah, selanjutnya komplikasi dari sinusitis itu sendiri, dia itu contohnya kayak bisa terjadi komplikasi dari polip nasi, mukokel ataupun mukopiosel. Dia ini kista mukus dalam sinus, bisa juga komplikasi karena obstruksi saluran nafas atas dan juga perforasi dari septumnya itu sendiri. Nah, untuk edukasinya mungkin kita harus jaga higienis pada tubuhnya, jaga imunnya supaya tidak terkena dari sinusitis, dan jaga kesehatan selalu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.